Anda kembali bersama kami. Bung Berdi, kalau kita dengarkan tadi kita simak Mbak Lauren sangat-sangat emosional menceritakannya. Jadi menurut Anda secara konkret apa yang harus dimasukkan ke dalam materi muatan, entah dalam revisi undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksana di bawahnya? Jauh sebelum kita membahas mengenai itu, Mbak, saya harus dulu menegaskan bahwa perawat itu bekerja dalam rumah sakit itu sebenarnya dia bukan hanya hubungannya hanya majikan dengan pekerja. Perawat itu adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus. Dia sekolah melalui pendidikan-pendidikan khusus. Sarjana. Ya, untuk mencapai kompetensi seperti itu. Jadi menurut saya dari pihak rumah sakit juga atau dari pihak di undang-undang bisa diatur bahwa mereka ini bukan hanya seorang pekerja. Hubungannya bukan hanya seorang majikan dengan pekerja. Tapi mereka memiliki keahlian khusus yang harus dihargai juga. Dengan nominal yang tepat. Itu yang saya belum melihat adanya unsur-unsur tersebut di dalam peraturan perundang-undangan. Itu satu. Terus kemudian saya beberapa kali selalu menjelaskan bahwa kita harus menjelaskan dulu hubungan antara perawat dengan klien rumah sakit itu adalah kontrak sosial. Kontrak sosial adalah kontrak yang tidak tertulis memang, tapi memiliki hubungan hak dan kewajiban. Dan timbulnya hak kewajiban kontrak itu harus ada dihargai, harus ada harganya, harus ada imbalnya. Nah, itu yang harus ada muatan dasar yang perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Anda melihat dalam peraturan perundangannya saat ini itu belum cukup kuat atau tidak kuat untuk menegaskan tadi pemenuhan hak para perawat di Indonesia menurut Anda? Iya, karena di dalam sini kan selama ini pelindungan itu hanya menjamu tentang tindakan medis. Apabila perawat salah dalam melakukan tindakan medis, tapi tidak pernah. Contohnya kemarin terjadi itu apa? Apa perlindungan yang dilakukan? Kemarin maksud Anda di Palembang? Di Palembang itu apa perlindungan yang dilakukan? Apakah ada? Dan tentunya kan ya semua itu akan kembali ke KUHP, betul. Semua akan apapun orang yang lakukan KUHP. Kita dengar pasal diancamkan 352, 351 atau 351 KUH pidana. Itu penganiayaan biasa ya? Ya, penganiayaan tergantung nanti di situ akan dilihat apakah akibatnya, dilihat dari akibatnya apakah menyebabkan kematian atau tidak, tentu tidak. Kemudian apakah seberapa beratnya? Menurut Anda harus ada pemberatan hukuman ketika itu terjadi pada atau dialami oleh perawat? Tentu, misalkan gini, Mbak. Saat kemarin kita mengalami masa-masa 2020 ini cukup berat. Di saat itu saja masih ada perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang perawat. Misalnya? Ya, pada saat COVID itu pada saat orang minta misalkan untuk pembersihan jenazah waktu itu masih ada yang bermasalah mengenai hal itu. Itu menurut saya itu kan hal yang sangat harus ada sesuatu yang untuk melindungi itu. Dan itu harus ada dalam muatan dasar dalam revisi undang-undang perlindungan itu. Dan dari pihak rumah sakit juga sebagai tempat mereka bekerja, mereka juga harus diberikan perlindungan yang khusus dong. Anda melihat bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab dari manajemen rumah sakit untuk bisa memberikan perlindungan yang optimal juga pada perawatnya itu masih kurang, perlu ditambah atau sudah cukup saat ini? Saya tidak bisa bilang kurang. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang sudah memberikan perlindungan yang baik. Tapi saya rasa masih banyak juga yang tidak memberikan perlindungan. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa semua rumah sakit kurang memberikan perlindungan. Tapi saya yakin pasti ada beberapa manajemen rumah sakit yang tidak memberikan perlindungan. Konkretnya, perlindungan minimum yang bisa diberikan oleh manajemen rumah sakit itu apa menurut Anda? Contohnya seperti ini, Mbak. Mereka harus memiliki ada standar keamanan pada saat itu. Pada saat mereka melakukan penugasan, saat mereka melakukan pekerjaan itu, harus ada standar keamanan yang menjaga mereka sekitar. Pada saat waktu kejadian, contoh saya ambil di Palembang, apakah ada reaksi cepat dari keamanan? Petugas keamanan. Petugas keamanan. Masa orang harus tergeletak dulu baru ada yang datang untuk membantu? Dan itu bukan dari pihak keamanan. Malah dari orang lain yang datang untuk melerai. Dan di situ perempuan semua, kan pasti harus ada yang perawat-perawat dari laki-laki juga yang bisa membantu. Saya rasa itu kurang cepat ya. Kurang cepat pada saat itu. Tadi sudah saya sebutkan, petugas keamanan di sana diberhentikan semua. Itu kebijakan dari manajemen. Apalagi menurut Anda perlindungan minimal yang diharapkan bisa diberikan oleh manajemen rumah sakit karena ini yang paling terdekat menaungi para perawat. Kalau Mbak bilang perlindungan ya, menurut saya sih yang paling penting itu adalah bagaimana pihak rumah sakit bisa memberikan sesuatu kesejahteraan untuk perawatnya dulu aja. Dalam pengertian mereka bisa mendapat imbalan yang sesuai dengan pekerjaan mereka dan resiko mereka. Seorang tenaga kesehatan yang bisa bekerja hampir lebih dari 12 jam adalah perawat ya? Adalah perawat. Mbak dirawat
Mbak Christian dirawat, jam 12 Mbak butuh apa kan, siapa yang kita hubungin? Perawat. Tapi apakah yang kita berikan atau negara berikan buat mereka sudah sesuai? Saya rasa belum. Itu harus segera di. Betul. Kemudian yang kedua adalah organisasi keperawatan harus asosiasi harus lebih menggaungkan lagi. Mereka harus memberikan statement yang keras. Ini loh perawat, ini loh pekerjaan kami. Anda melihat belum ya? Tadi saya mengundang dari Serikat Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia. Saya melihat sampai sejauh ini pada saat ada timbul sesuatu ya kemudian ya pasti ada asosiasi yang muncul untuk memberikan perlindungan. Tapi saat ini reda, saya rasa nggak ada yang memberikan sesuatu yang ya mungkin pun kalau mereka memberikan sesuatu kan suara mereka kurang terdengar karena tidak ada ruang untuk mereka. Konkretnya menurut Anda ada rencana untuk judicial review atau bahkan meminta DPR untuk merevisi undang-undang keperawatan saat ini, itu konkretnya menurut Anda atau ada bentuk lain? Konkretnya paling penting adalah menurut saya adalah saya harap Pak Presiden bisa melihat peristiwa ini, kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat. Harus ada produk hukum, harus ada upaya hukum untuk hal ini. Entah judicial review bisa dilakukan atau melalui DPR kita bisa melakukan itu. Setidaknya harus ada perubahan dalam undang-undang ini. Dan itu harus digaungkan melalui asosiasi itu. Asosiasi justru harus mengambil momentum sekarang, menurut Anda ya, untuk kemudian bisa mendorong perlindungan optimal yang bisa diberikan oleh negara dan untuk para perawat. Bung Berdy, kita tampaknya harus banyak mendengar dari Mbak Lauren, mewakili para perawat di Indonesia. Mbak Lauren, biasanya saya sebagai tuan rumah Forum Christian memberikan kata-kata penutup, tapi saya mau menggunakan waktu ini, durasi ini, khusus Anda, silahkan bicara dengan para perawat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka mungkin saat ini menonton kita dalam kondisi tengah juga harus merawat pasien atau berhadapan dengan keluarga pasien. Mereka mungkin berada di perbatasan negara yang mungkin susah atau sulit aksesnya. Anda mau menyampaikan apa? Terima kasih Mbak Christian. Hai perawat Indonesia, saya begitu mencintai Anda. Tetaplah semangat, melayani penuh kasih, melayani dengan ketulusan, yakin bahwa setiap pelayanan kita akan berbuah manis untuk bangsa Indonesia. Jangan pernah berhenti berjuang untuk Indonesia yang kita cintai. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Tetap semangat. Mbak Laurentina, saya spesial mengucapkan terima kasih. Anda saya lihat sangat-sangat terharu, dari tadi sangat emosional tapi masih terus untuk berusaha kuat bicara 4 segmen di Forum Christian. Bung Berdy, terima kasih. Saya sadar betul pemirsa tidak cukup waktu 1 jam di Forum Christian tentu untuk membahas apa saja yang dialami oleh para perawat. Secara komprehensif perlindungan hukum seperti apa yang harus diberikan atau diterima secara ideal oleh para perawat di seluruh Indonesia. Tapi setidaknya pembicaraan kami malam ini semoga bisa memantik, bisa memicu para stakeholder untuk kemudian memberikan perhatian lebih kepada mereka, para penjaga hidup dimanapun mereka berada. Kita jumpa lagi di Forum Christian edisi mendatang setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.